Hoping, Hong Shui, Hoki. Ya, 3 filosofi yang banyak digunakan oleh saudara-saudara kita orang-orang Tionghoa untuk menjalankan bisnisnya. Mau tahu? Yuk ikuti video kita berikut ini. Kita bahas sampai tuntas. Halo Sobat Entrepreneur, ketemu lagi dengan saya Arif Rusdiansa di channel kesayangan kita ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Lalu nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali kita mengupload video-video tentang motivasi dan bisnis. Sukses untuk kita semuanya. Mohon maaf agak lama ini kita baru bisa upload video yang baru setelah tempo hari kita upload 3 modal dasar untuk meraih kesuksesan. Kali ini kita akan berbicara tentang beberapa filosofi Tionghoa yang banyak digunakan oleh saudara-saudara kita orang-orang Tionghoa, dan mereka terbukti dalam dunia usaha, dalam dunia bisnisnya cukup sukses sampai dengan hari ini. Apa itu? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah hoping. Nah, ada tiga filosofi yang mereka bawa, ada Hoping, ada Hong Shui, ada Hoki. Nah, pertama kita ngomong dulu tentang Hoping. Apa sih Hoping itu? Kalau teman-teman banyak bergaul dengan saudara-saudara kita yang orang-orang Tionghoa, mereka suka ngomong Hoping. Apa sih Hoping itu? Nah, kalau saya sendiri mengartikan Hoping itu adalah teman baik. Hoping itu adalah teman baik yang kira-kira kita bisa harapkan pertolongannya pada saat kita membutuhkan. Jadi hoping itu adalah seseorang atau sekumpulan teman yang kita punyai, yang kita bisa harapkan mereka untuk bisa menolong kita pada saat kita kepepet, pada saat kita membutuhkan pertolongan. Nah, dalam dunia bisnis, dalam dunia marketing terutama, hoping ini sangat perlu sekali, sangat penting sekali. Artinya apa? Dalam dunia marketing, artinya hoping itu adalah teman-teman harus punya yang namanya network yang kuat. Nah, network yang kuat, teman-teman baru bisa akan dapat punya hoping kalau teman punya banyak network. You nggak akan pernah punya hoping, you nggak akan pernah punya orang yang bisa diharapin kalau you nggak pernah punya network, you nggak pernah bangun network. Network itu apa? Network itu kalau bahasanya orang-orang di agama saya, Islam, itu mengartikan silaturahmi. Jadi menjalin hubungan baik dengan orang lain, menjalin hubungan baik dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan relasi bisnis. Itu networking, itu silaturahmi. Saya pernah diajari oleh beberapa teman saya yang notabene dia sukses dalam kehidupannya, baik secara agama, baik secara ekonomi. Syarat suksesnya orang Islam itu cuma 2 sebenarnya. Satu, you mesti sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, silaturahminya dijaga. Nah, begitu saya masuk ke dunia marketing, begitu saya masuk ke dunia bisnis, ketahuan sekali yang namanya networking ini sangat penting sekali untuk kita miliki. Jadi sering sekali kita mengalami kejadian bahwa kita kepepet untuk menjalankan bisnis ini. Jadi ini pengalaman pribadi saja ya, untuk saya share aja pengalaman pribadi yang pernah saya alami pada waktu 2016 sampai 2019. Waktu itu saya keluar dari tempat saya bekerja. Nah, otomatis hopeless, jobless, saya tidak ada instansi yang menggaji saya, tidak ada instansi yang bayari kebutuhan saya tiap bulannya.
Tapi at least selama 3 tahun saya tidak bergantung di satu instansi manapun, saya tetap bisa hidup, saya tetap bisa makan, keluarga saya tidak pernah kekurangan. Kok bisa? Nah, pada saat saya keluar dari pekerjaan saya di salah satu bank itu, alhamdulillah saya punya banyak relasi bisnis yang bisa nolong saya. Bukan berarti saya minta kerjaan ke mereka, tidak. Saya datang ke mereka, saya tawarkan, bos, tolong saya dibantu, saya mau ikut jualan produknya Kuku. Nah, ini contoh aja, karena dia baik sama saya, oke, akhirnya saya dikasih kesempatan. Oke, Pak Arif boleh ikut jualan produknya kita. Dalam artian saya jualan sebagai resellernya dia. Nah, dari situ akhirnya saya bisa bertahan, saya bisa hidup, saya bisa jalani kehidupan saya tanpa kekurangan sampai dengan detik ini. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya saya dapat pekerjaan lagi di suatu perusahaan yang baik, ya, dengan posisi yang baik sampai saat ini. Ya, itu contoh-contoh betapa pentingnya kita membangun networking dalam bisnis, dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita mempunyai hoping dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempunyai hoping yang benar-benar bisa kita harapin. Nah, ada beberapa cara, ada beberapa guidance yang teman-teman harus lakukan untuk teman-teman bisa punya hoping. Satu, you nggak akan pernah punya hoping kalau orang itu tidak percaya pada Anda. Jadi syarat utama, you mesti jadi orang yang jujur, be honest. Jangan pernah cheating sama orang, jangan pernah bodohi orang, jangan pernah makan haknya orang. Jauhi benar-benar itu. Jadilah orang yang jujur. Yang kedua, Anda mesti punya integritas yang tinggi dalam bekerja. Kamu mesti jadi orang yang bisa dipercaya. Orang tidak akan pernah simpatik pada Anda, orang tidak akan pernah merasa nyaman dengan Anda ketika Anda tidak punya integritas. Anda ngomong A ternyata jadinya B. Anda janji ke customer A ternyata meleset C. Anda jadikan A, B, C, D, E ternyata nggak bisa dipenuhi. Nah, itu orang akan ilfil sama Anda. Begitu orang ilfil sama Anda, mereka akan tutup pintu rapat-rapat buat Anda. Dan Anda nggak akan pernah bisa membangun networking yang baik dengan cara yang seperti itu. Yang ketiga adalah you must be humble. You must be humble and you must be friendly. Jadilah orang yang humble, jadilah orang yang bersahabat, jadilah orang yang hangat. Jangan jadi orang yang arogan, jangan jadi orang yang sombong. Karena orang sombong itu, jangankan orang, iblis saja benci sama orang yang sombong, ya. Setan saja benci sama orang yang sombong, jangankan orang, ya. Jadi sehebat apapun Anda, setinggi apapun kedudukan Anda, you must be humble. Jadilah orang yang humble, jadilah orang yang friendly, terbuka sama orang. Nah, itu salah satu cara untuk Anda bisa mempunyai networking yang kuat. Kemudian yang keempat, you must be helpful. Jadilah orang yang suka menolong orang lain. Istilahnya, jadilah orang yang ringan tangan. Apa yang dibutuhkan orang lain, selama kita bisa bantu, selama kita bisa handle, bantulah kesulitan orang. Ingat, prinsip utama dalam bisnis, prinsip utama dalam dunia marketing, dalam bisnis apapun, kalau Anda ingin sukses, bisnis itu adalah prinsipnya memberi dan menerima. Memberi, baru Anda akan menerima. Anda tidak akan pernah menerima apapun dalam bisnis selama Anda tidak pernah memberi. Jadi berilah pertolongan kepada orang lain selama Anda mampu, selama Anda bisa. Helpful. Terus yang kelima, syaratnya untuk Anda bisa membangun networking yang bagus adalah Anda harus jadi orang yang tulus, yang ikhlas. Apapun yang Anda berikan, apapun yang Anda lakukan untuk orang lain, lakukan itu dengan tulus, lakukan itu dengan ikhlas. Jangan sampai ada tendensi apa-apa di belakangnya. Walaupun Anda tahu nanti di belakangnya akan ada bisnis yang gede, tapi buang jauh-jauh perasaan itu, buang jauh-jauh angan-angan itu. Jika Anda mau nolong, ya sudah, tolong saja gitu loh. Jika Anda mau bergaul dengan orang, ya sudah, bergaul saja. Tolong saja, bergaul saja. Ikhlaslah, tuluslah. Maka orang akan respect dengan Anda, maka orang akan welcome dengan Anda, orang akan buka pintu kepada Anda. Saat itu Anda akan punyai networking yang kuat, Anda akan bisa punya hoping yang banyak. Dan itu sangat
Anda butuhkan dalam menjalankan bisnis Anda. Yang berikutnya adalah Hong Shui. Nah, ini Hong Shui ada dua macam sebenarnya, ada Hong Shui, ada Feng Shui. Sebenarnya dua-duanya artinya hampir sama. Cuman Hong Shui itu adalah dialek Hokkien, kalau Feng Shui itu bahasa Tionghoanya kalau tidak salah seperti itu, karena saya bukan orang Tionghoa jadi nggak terlalu paham ya. Dalam pengertiannya sebenarnya Hong Shui atau Feng Shui itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata letak suatu tempat berkaitan dengan aliran energi, baik itu air ataupun angin. Dalam perkembangannya berkembang terus sehingga Hong Shui itu biasanya mereka berbicara tentang satu tata letak suatu tempat berkaitan dengan tingkat keberuntungan dari tempat itu. Contoh misalnya di daerah ini mestinya pintunya hadap kemana, pintunya hadap ke selatan kah, jendelanya hadap ke barat atau gimana, seperti itu. Nah, artinya apa di dalam dunia bisnis? Ini adalah sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang marketing, kita harus paham yang namanya kondisi dan situasi yang sedang berlangsung saat ini. Jadi kita mesti paham lingkungan. Kalau istilah saya dengan marketing saya selalu ngomong sebagai seorang marketing, you mesti paham lingkungan. Kamu mesti tahu kondisi situasi yang kamu hadapi saat ini. Kamu bisa baca kondisi, baik itu kondisi market, kondisi customer maupun kondisi policy yang diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan bisnis yang kita jalani. Contoh misalnya seperti saat ini. Seperti saat ini kita dalam kondisi pandemi. Hampir semua sektor bisnis terkena imbas pandemi corona. Banyak sektor yang gulung tikar, banyak bisnis yang hancur, banyak bisnis yang kukut, gulung tikar, bangkrut. Nah, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang marketing, contoh seperti saya jualan mobil, saya selalu mengarahkan marketing saya, ini adalah masa-masa yang sulit. Ini adalah masa-masa yang sulit. You mesti bisa baca segmen-segmen mana yang masih bisa hidup di kondisi seperti ini. Salah satunya contohnya adalah segmen-segmen yang berkaitan tentang kesehatan. Alat-alat kesehatan, segmen farmasi itu adalah segmen-segmen yang masih bisa jalan, masih hidup. Yang kedua adalah segmen-segmen pendidikan. Sampai saat ini pendidikan masih jalan. Dan market yang masih bisa kita tembak adalah dengan kondisi saat ini adalah mereka yang bekerja sebagai pegawai-pegawai BUMN atau pegawai-pegawai negeri ASN. Itu mereka relatif lebih aman daripada orang lain. Relatif mereka tidak terdampak secara ekonomi untuk kondisi pandemi seperti saat ini. Gajinya mereka tidak dipotong, kehidupannya mereka masih tetap baik-baik saja. Nah, itu masih bisa kita tawari, kita masih bisa jadi market kita. Kita harus bisa baca situasi yang ada. Contoh lagi misalnya kita masih bisa baca kondisi customer kita. Ketika kita berhadapan dengan customer yang mempunyai tipe-tipe pedagang, saya selalu tekankan kepada marketing saya, ketika kamu ketemu tipe pedagang, jangan pernah kamu buka bottom price. Kenapa? Ketika kamu buka bottom price dan kamu ketemu tipe pedagang, habis. Insentifmu akan habis, insentifmu akan masuk ikut untuk nomboi persaingan itu. Jadi Hong Shui artinya kita mesti pandai-pandai membaca keadaan. Kita mesti pandai-pandai membaca situasi dan kondisi yang ada saat ini. Syaratnya gimana? Kita bisa paham Hong Shui. Syaratnya adalah yang satu, pertama adalah selalu belajar dan mau belajar. Mengasah skill, mengasah knowledge, mengasah kemampuan. Banyak baca, banyak bergaul dengan orang, jangan ketinggalan informasi. You mesti bisa membaca situasi dan kondisi yang berlangsung saat ini. Kemudian bukan cuman you bisa baca, tapi you mesti bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dengan kondisi saat ini, biar pangkaslah pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting itu. Sudah nggak usah jajan-jajan ke yang nggak penting-penting. Cukup kebutuhan kita terpenuhi, ya sudah. Kita kerja dengan baik, kita hidup dengan baik. Seperti itu. Untuk yang namanya Hong Shui. Selanjutnya ada yang namanya Hoki. Nah, Hoki ini banyak orang mengartikan bejo atau keberuntungan. Wah, yuk isok jualan akeh, hoki ini gede hari ini. Nah, banyak yang ngomong kayak gitu. Hoki, keberuntungan. Nah, sebenarnya yang namanya hoki atau keberuntungan itu tidak datang dengan serta-merta dengan sendirinya.
Di video kita sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa kesuksesan itu akan terjadi manakala persiapan yang matang ketemu dengan kesempatan yang ada. Nah, itu artinya adalah hoki. Hoki itu. Ketika kamu tidak pernah mempersiapkan diri, ketika kamu tidak pernah belajar, ketika kamu tidak pernah prepare akan kondisimu, akan bisnismu, akan pekerjaanmu, bagaimanapun kesempatan itu datang kepadamu, itu akan lewat begitu saja. Tapi ketika kamu prepare, ketika kamu siap, sekecil apapun kesempatan yang diberikan kepada kamu, jadi. Contoh. Ini pengalaman pribadi, balik lagi ke pengalaman pribadi. Ketika 2005-2006 saya baru awal-awal masuk sebagai seorang marketing ya, sebagai seorang marketing otomotif waktu itu. Pameran di salah satu mall ya. Kondisinya sudah malam, sudah kira-kira jam 8:30, jam 9. Nah, ada teman yang ngajak pulang, ayo kita pulang. Akhirnya saya siap-siap untuk pulang karena dari pagi sudah jaga pameran dan pada saat itu belum ada closingan sama sekali. Kemudian ada 2 orang datang ke stand pameran saya. 2 orang ini penampilannya tidak menjanjikan sama sekali. Yang satu cuma pakai kaos oblong, pakai celana jeans, pakai sandal jepit. Yang satunya pakai baju kemeja agak rapi, pakai celana jeans juga, pakai sepatu. Mereka lihat-lihat stand pameran saya, lihat mobil sana sini. Di depan saya itu banyak salesman senior, tapi tidak menanggapi 2 orang ini. Tidak menanggapi karena mungkin dilihat dari pakaiannya kayak gitu, dilihat dari profilnya, rasanya nggak mungkin ini orang mau beli mobil gitu loh. Saya sebagai salesman baru waktu itu tidak ada pikiran jelek sama sekali. Begitu ada orang datang, ya saya sambut, saya persilakan, saya layani dengan baik. Apa yang terjadi? Setelah nego sekian lama, setelah obrolan sekian lama, kira-kira ada 1 jam saya ngobrol dengan orang itu, terjadilah yang namanya closing. Akhirnya closing, saya masih ingat benar waktu itu closingnya beliau beli 1 unit Innova G manual diesel kalau tidak salah, warna hitam. Warna itu waktu itu harganya masih sekitar 180-an juta. Waktu itu Innova tahun 2005-2006 harganya masih 180 jutaan waktu itu. Dan setelah closing itu baru tahu saya bahwa orang ini sebenarnya adalah notaris. Orang ini notaris. Tadinya sudah ngelihat mobil di stand lain, di merek lain, tapi karena nggak deal akhirnya ke tempat saya dan akhirnya kebetulan saya yang melayani dan deal dengan saya. Banyak teman-teman saya waktu itu ngomong, oh kamu hoki, kamu beruntung, kamu bejo. Nah, bagi saya bukan semata-mata karena bejo, bukan semata-mata karena hoki, tapi karena saya prepare. Begitu ada orang datang, saya layani. Apapun keadaannya, siapapun dia, saya layani dengan baik. Dan itulah yang namanya hoki. Ketika persiapan kita, ketika apa yang ada diri kita, kita sambut kesempatan yang ada sekecil apapun. Nah, bagaimana kita bisa jadi orang yang hoki? Ada beberapa poin yang mesti kita pegang, yang mesti kita lakukan. Yang pertama, you must be prepared. Kamu harus selalu siap tentang bisnismu, apapun itu. Kamu harus selalu siap akan hitungan lah misalnya. Kamu harus selalu siap nego dengan orang. Kamu harus selalu siap handle customer. Tentang bisnismu kamu harus selalu siap. Dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan sekecil apapun. Ketika kamu siap dan di situ ada kesempatan, sekecil apapun kesempatan itu, jadi. Jika kamu jadi orang yang siap. Kemudian yang kedua, kamu harus punya empati dan simpati kepada orang lain. Jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah underestimate dengan orang. Jangan pernah memandang rendah orang lain. Seperti contoh saya tadi, jangan pernah melihat orang dari penampilannya. Don't judge book by its cover. Nah, itu salah satu poin-poin yang kita mesti pegang kalau kita ingin jadi orang yang hoki. Ya, demikian yang bisa saya sharing untuk sobat entrepreneur sekalian, untuk teman-teman sekalian, pelaku dunia bisnis, pelaku dunia usaha, pelaku dunia marketing. Ya, Hong Shui, hoki, hoping. Ya, 3 Hong yang menjadi filosofi orang-orang Tionghoa dalam menjalankan bisnis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa, salam sukses selalu.